Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Permaputra, NIM saya 522041138. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat untuk responsi kedua, struktur data praktik. Program saya buat adalah program Sistem Informasi Stok dan Transaksi atau SITORSI. Nah, saya akan mengimplementasikan binary search tree dan juga algoritma pengurutan, yaitu bubble sort dan juga quick sort pada program ini. Dan saya juga akan membuat graphical user interface atau GUI dengan menggunakan modul tkinter dari Python. Oke, kita langsung saja masuk ke program BST-nya. Di sini menggunakan modul atau library CSV untuk menyimpan data ke dalam file CSV dan juga datetime untuk menampilkan waktu. Kemudian di sini ada class node yang digunakan untuk menyimpan node SKU, nama barang, harga satuan, dan jumlah stok. Kemudian untuk kelas binary search tree, di sini metode pertama ada insert yang digunakan untuk memasukkan atau menyimpan data barang ke dalam binary search tree. Di sini akan diminta untuk memasukkan SKU, nama barang, harga satuan, dan jumlah stok. Nah, nomor SKU di sini harus unik, gitu. Tidak bisa sama antara yang satu dan yang lainnya. Kemudian ada metode contents yang digunakan untuk mengecek data apakah data tersebut tersimpan atau tidak di dalam binary search tree. Kemudian selanjutnya ada metode restock yang digunakan untuk melakukan restock barang atau mengupdate jumlah stok barang dan tersimpan di dalam binary search tree. Kemudian di sini ada fungsi atau metode tampil dan tampil in order yang menggunakan in order transversal untuk menampilkan daftar data barang yang telah disimpan di dalam binary search tree. Kemudian di sini ada metode total stock yang digunakan untuk menghitung jumlah stok yang tersimpan di dalam binary search tree dengan menjumlahkan seluruh data jumlah stok yang telah disimpan di dalam BST. Kemudian di sini ada metode tampil stok menipis yang digunakan untuk menampilkan data yang stok barang yang tersimpan di dalam BST yang stoknya hampir habis, atau di sini kondisinya jika jumlah stoknya kurang dari sama dengan 5. Kemudian di sini ada metode untuk menyimpan data ke CSV yang digunakan untuk menyimpan data yang telah disimpan di dalam binary search tree untuk disimpan di file CSV yang akan digunakan atau dimuat saat program dijalankan. Kemudian di sini ada fungsi atau metode muat dari CSV yang digunakan untuk memuat data dari file CSV yang akan dimasukkan kembali ke dalam binary search tree untuk ditampilkan atau dimasukkan ketika program dijalankan. Dan di sini ada kelas transaksi yang digunakan untuk menyimpan data transaksi. Nah, fungsi pertama di sini ada fungsi input transaksi yang digunakan untuk menginputkan transaksi, daftar data transaksi yang disimpan. Dan di sini datanya akan disimpan ke dalam list transaksi ini. Nah, kemudian ada metode untuk hitung stok keluar yang digunakan untuk menghitung stok yang telah keluar dari total stok yang telah disimpan di dalam binary search tree. Kemudian di sini juga ada metode simpan ke CSV untuk menyimpan data yang telah disimpan dari list tadi akan disimpan ke dalam CSV supaya bisa dimuat ketika program dijalankan lagi. Kemudian di sini juga ada metode baca dari CSV untuk membaca file dan akan disimpan lagi ke dalam list transaksi ketika program dijalankan. Kemudian di sini ada metode lihat transaksi yang digunakan untuk menampilkan daftar data transaksi yang telah disimpan. Kemudian di sini metode lihat by subtotal juga untuk menampilkan data transaksi, namun yang telah diurutkan berdasarkan subtotal terbanyak hingga terkecil. Kemudian metode lihat by jumlah beli ini juga digunakan untuk menampilkan daftar transaksi, namun daftarnya telah diurutkan berdasarkan jumlah beli. Kemudian di sini ada metode bubble sort yang berisi algoritma dari bubble sort untuk mengurutkan data transaksi berdasarkan subtotal.
Kemudian ada juga metode quicksort yang digunakan untuk mengurutkan data transaksi berdasarkan jumlah beli. Kemudian di sini ada objek yang digunakan yaitu objek BST untuk binary search tree dan juga transaksi untuk objek dari kelas transaksi. Sebelum kita masuk ke program GUI-nya atau TK Inter-nya, saya akan menampilkan file CSV yang berisi data barang dan juga data transaksi. Nah, di sini ada file CSV yang berisi tentang data barang. Di sini juga sudah saya masukkan beberapa data barang dan juga berikut ini untuk data transaksi. Di sini juga ada jam yang tersimpan, nama, nomor SKU dan juga jumlah beli dan juga subtotalnya. Selanjutnya kita akan masuk ke program TK Inter-nya. Di sini menggunakan TK Inter untuk membuat graphical user interface-nya. Di sini GUI yang saya buat adalah GUI yang sederhana saja. Di sini juga menggunakan library datetime untuk menampilkan waktu, library pillow untuk menampilkan image atau gambar. Dan di sini juga mengimport modul dari binary search tree yang telah saya jelaskan tadi. Oke, kemudian untuk GUI-nya saya buat di dalam kelas Torsi atau sistem informasi stok dan transaksi. Oke, untuk ini saya akan jelaskan secara singkat saja elemen apa saja yang saya buat ya, yang digunakan untuk membuat GUI ini. Kita ambil contoh di header. Di header sini menggunakan elemen frame untuk membuat background dari header. Kemudian ada label untuk menampilkan teks. Di sini yang teks ditampilkan adalah sistem informasi stok dan transaksi di header ini. Kemudian ada button untuk membuat button. Kemudian di sidebar juga sama, di sini ada elemen frame untuk membuat background. Nah, di sini ada image untuk menampilkan image atau gambar di GUI. Di sini image-nya digunakan untuk logo, icon waktu dan juga icon tanggal. Di sini juga ada label untuk teks, button untuk tombol dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke body. Nah, di body sini untuk perpindahan antara halaman yang lain, halaman satu dengan halaman yang lain, saya menggunakan fungsi. Di sini fungsinya akan dipanggil ketika menu tersebut diklik sesuai dengan menu yang dipilih atau fungsi. Misalnya kita fungsi homepage ini juga ada frame dan canvas untuk membuat sebuah elemen seperti persegi gitu, dan juga image. Dan di sini juga ada label, image. Nah, kemudian di sini ada tabel. Tabel sini menggunakan preview untuk menampilkan tabelnya. Nah, di halaman home ini terdapat tabel daftar barang yang stoknya hampir habis. Kemudian di sini juga ada input barang. Di sini juga hampir sama, namun di sini ada entry yang digunakan untuk membuat atau menampilkan input box untuk meminta inputan dari pengguna. Nah, entry ini digunakan untuk meminta inputan nomor SKU, nama barang, harga satuan, dan stok. Di sini juga ada button dan juga tabel untuk menampilkan tabel barang. Kemudian di fungsi restock page ini juga hampir sama untuk menampilkan halaman restock page. Di sini juga ada frame, entry, label, dan juga preview untuk menampilkan data tabel barang. Dan di fungsi transaksi page juga sama. Di sini ada frame, label, entry, dan tabel barang. Kemudian kita masuk ke tampil data page, sini juga hampir sama. Di sini ada frame, label, button, dan juga preview. Selanjutnya ada fungsi homepage data. Di sini fungsi ini digunakan untuk mengambil data yang akan ditampilkan di halaman home. Misalnya data total barang masuk, maka di sini akan menggunakan metode total stock dari kelas binary search tree yang akan dijumlahkan dengan metode hasil dari metode hitung stok keluar dari kelas transaksi. Begitu juga untuk total data. Di sini menggunakan fungsi total data dari kelas binary search tree. Dan untuk total barang keluar juga demikian, menggunakan metode hitung stok keluar dari kelas transaksi, dan jumlah transaksi menggunakan metode lihat transaksi dari kelas transaksi dan juga yang lainnya.
Kemudian di sini ada indikator yang untuk membuat indikator ketika sebuah menu itu diklik, maka menu tersebut akan berubah warna backgroundnya. Kemudian di sini ada fungsi keluar yang digunakan untuk menghentikan program atau keluar dari program. Kemudian di sini ada fungsi jam untuk menampilkan jam. Di sini jamnya akan terupdate real time setiap 1 detik sesuai dengan waktu yang ada di lokal PC atau laptop. Kemudian di sini ada fungsi get. Fungsi get ini digunakan untuk mengambil data yang telah dimasukkan di dalam input box tersebut. Misalnya ini ada fungsi get input barang untuk mengambil data entry dari halaman input barang. Di sini yang diambil ada SKU, nama barang, harga, satuan, dan stok barang. Nah, pada fungsi ini akan dicek apakah ada yang kosong atau tidak dari SKU, nama barang, harga, satuan maupun stok. Nah, jika masih ada entry atau input box yang kosong, maka program tidak akan menginstruksi apa-apa dan mereturnkan false. Kemudian ketika semua sudah terisi, maka program akan mengubah data yang telah diambil tersebut, data SKU, harga, dan stok menjadi integer. Karena data yang diambil itu adalah bertipe data string, maka harus diubah dulu ke dalam integer agar bisa diolah menggunakan metode yang ada di kelas binary search tree ataupun transaksi. Setelah itu akan dicek apakah nomor SKU tersebut sudah sesuai dengan kriteria, yaitu 4 digit angka. Jika tidak, maka akan memunculkan pop-up window peringatan bahwa nomor SKU harus berupa 4 angka. Setelah memenuhi persyaratan, maka program akan mengecek apakah nomor SKU yang dimasukkan ada di dalam binary search tree, sudah ada tersimpan di dalam binary search tree atau tidak. Jika iya, maka akan memunculkan peringatan bahwa nomor SKU sudah terdaftar. Untuk mengeceknya di sini menggunakan metode contains dari kelas binary search tree. Nah, ketika dua itu telah terpenuhi, maka program akan menyimpan data tersebut di dalam binary search tree dan juga melakukan update tabel dan juga menambahkan message box bahwa berhasil menambahkan data. Nah, jika nomor SKU, harga satuan, dan jumlah stoknya tidak berupa angka, maka program juga akan menaruhkan pesan bahwa harus berupa angka. Kemudian untuk fungsi get stok barang ini juga hampir sama seperti fungsi get input barang, dan get input transaksi juga hampir sama juga. Dan di sini ada fungsi tabel barang. Di sini untuk mengambil data untuk ditampilkan di tabel barang. Di sini datanya diambil menggunakan metode tampil dari kelas binary search tree. Kemudian ada fungsi delete data tabel. Nah, ini berfungsi ketika program akan menampilkan data dari tabel dan tabel tersebut sudah ada datanya, maka data tersebut harus dihapus dulu menggunakan metode ini supaya bisa dimasukkan data yang lebih baru atau yang telah diupdate. Dan di sini ada tabel transaksi yang untuk mengambil data transaksi dari metode lihat transaksi dari kelas transaksi untuk ditampilkan di dalam tabel transaksi. Dan tabel transaksi by subtotal ini juga sama, namun ini mengambil data dari metode lihat by subtotal dari transaksi untuk menampilkan data transaksi yang telah diurutkan berdasarkan subtotal. Untuk tabel transaksi, fungsi tabel transaksi by jumlah beli ini juga untuk menampilkan data yang telah data transaksi yang telah diurutkan menggunakan metode lihat by jumlah beli yang berdasarkan jumlah beli. Nah, kemudian di sini ada fungsi hapus entry, digunakan untuk ketika pengguna telah memasukkan data dan menyimpannya, maka program akan mengotomatis menghapus teks yang ada di dalam input box tersebut. Jadi pengguna tidak perlu menghapus lagi ketika ingin menambahkan data. Kemudian di sini juga ada main untuk menjalankan program ini. Kemudian kita akan melihat hasil akhir dari GUI-nya. Nah, ini adalah halaman home dari
sistem informasi stok dan transaksi yang telah saya buat. Nah, di atas ini adalah header yang telah tadi saya jelaskan, dan di sini ada sidebar yang juga sudah saya jelaskan. Dan di bagian home ini terdapat indikator-indikator dari jumlah barang yang masuk, jumlah barang keluar, total stok barang, jumlah transaksi, total keuntungan, serta daftar stok yang barangnya hampir habis di sini. Dan ini akan otomatis terupdate ketika kita melakukan aktivitas seperti input barang, di stok barang, input transaksi baru. Nah, selanjutnya kita akan mencoba masuk ke dalam halaman input barang. Dan di sini di halaman input data barang, di sini terdapat 4 entry, yaitu entry atau input box, nomor SKU, nama barang, harga satuan, atau jumlah stok. Dan di sini juga ada button untuk menyimpan data, dan di sini ada tabel yang berisi daftar barang. Kita akan mencoba memasukkan datanya. Misalnya kita akan memasukkan data, yaitu dengan kita akan coba jika nomor SKU-nya sudah terdaftar. Misalnya kita 01010. Nama barangnya kita samain sama yang di sini saja ya. Harga satuannya 120.000 lah misalnya, dan 15. Nah, ketika kita memasukkan nomor SKU yang sudah terdaftar di Benar Sastri, maka akan muncul pesan bahwa nomor SKU sudah terdaftar, dan kita diminta untuk memasukkan nomor SKU yang lainnya. Dan ketika kita akan memasukkan yang nomor SKU yang benar, misalnya 34 di sini, akan di Twitter biru gitu misalnya. Stoknya kita ubah jadi 50. Kita akan simpan dan akan muncul pop-up window bahwa berhasil menambahkan data. Dan di sini entry-nya akan secara otomatis terhapus. Kemudian kita akan coba masukkan jika kita akan memasukkan nomor SKU jika digitnya ada 5 atau tidak sesuai dengan sama dengan 4. Nah, misalnya kita masukkan sepatu gitu ya, dan di sini harga satunya 250 lah. Kita masukkan dan akan muncul peringatan bahwa nomor SKU harus berupa 4 angka. Kemudian kita akan lanjut ke halaman stok barang. Nah, di sini adalah halaman stok barang. Kita akan mencoba merestock barang yang misalnya celana panjang. Nah, celana panjang ini dapat dilihat di halaman utama di sini bahwa stoknya tinggi, hampir habis atau menipis. Kita coba akan menambahkan stoknya. Misalnya nomor SKU-nya adalah 1011. Kita coba misalkan kita tambahkan 30 dan kita simpan, maka akan muncul pesan bahwa jumlah stok berhasil ditambahkan, dan juga tabel di sini berhasil diupdate. Dan kita akan cek di halaman home apakah masih terdaftar atau tidak. Nah, bisa dilihat bahwa celana panjang tadi sudah tidak terdaftar. Kemudian kita akan mencoba memasukkan data nomor SKU yang tidak tersimpan di sini, misalnya 10.50 15. Maka akan muncul pesan bahwa nomor SKU tidak ditemukan dan akan disarankan untuk melakukan input barang terlebih dahulu. Di sini kita diberi pilihan. Jika kita memilih yes, maka kita akan diarahkan ke halaman input barang. Dan jika kita memilih no, maka kita akan tetap berada di halaman stok barang. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke halaman input transaksi baru. Di sini juga sama, ada 3 entry atau input box, ada button dan juga daftar barang. Misalnya kita masukkan nama. Nah, misalkan kita masukkan data transaksi, kita nama saya misalnya Fajar Romana P. Kita akan memasukkan beli sepatu sneakersnya 103. Kita coba di sini jumlah stoknya tinggal 8, kita coba masukkan 10. Apa yang akan terjadi? Jika kita memasukkan jumlah stok yang melebihi, memasukkan jumlah beli yang melebihi jumlah stok, maka akan muncul peringatan bahwa jumlah stok
tidak mencukupi. Dan kita akan diminta untuk memasukkan data baru. Sini kita masukkan lagi. Kita akan membeli sepatu sneakers. Kita akan membeli 5 misalnya. Sini 5 kita akan simpan dan akan data transaksi akan berhasil. Kita klik OK, dan tabel barangnya akan terupdate. Dan di sini sepatu stiker karena awalnya 8 dan sekarang tinggal 3, maka akan tercantum di halaman home. Coba kita lihat. Nah, ini sudah tercantum di halaman home secara otomatis. Kemudian jika kita memasukkan yang nomor SKU yang tidak terdaftar, maka juga akan muncul peringatan bahwa nomor SKU tidak terdaftar. Kemudian kita akan lanjut ke halaman data transaksi. Nah, ini adalah halaman transaksi. Di sini ada keterangan tabel yang berisi tanggal, nama konsumen, nomor SKU yang dibeli, jumlah beli, dan total. Nah, di sini kita bisa mengurutkannya berdasarkan subtotal atau maupun jumlah beli dengan mengklik tombol di sini, misalnya tombol subtotal, maka akan menampilkan data berdasarkan subtotal. Ini jika jumlah beli, maka akan menampilkan data berdasarkan jumlah beli. Nah, kita akan lihat di halaman home apakah akan berubah. Nah, di sini indikator ini juga berubah dari yang awalnya 660 menjadi 740 untuk jumlah barang masuk, dan untuk jumlah barang keluar yang awalnya 212 menjadi 17, dan total stok barangnya yang awalnya 448 menjadi 523. Itu juga jumlah transaksi yang awalnya 20 menjadi 21, dan total keuntungannya yang awalnya 27.180.000 menjadi 28.180.000. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang program yang telah saya buat untuk responsi kedua mata kuliah struktur data praktik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.